Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita salhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat-sangat penting pengajaran, didikan, bahkan nasihat. Itu sebabnya sangat penting mendengar. Ini yang diinginkan Musa kepada bangsa Israel, agar bangsa itu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Supaya melalui itu mereka hidup dan memasuki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara yang terkasih, Musa menyatakan agar hendaknya mereka mengingat-ingat ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan Allah mereka di Horeb. Yaitu pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa hendaklah bangsa itu disuruh berkumpul di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan memberi mereka mendengar segala perkataannya, sehingga mereka takut kepada Allah selama mereka hidup di muka bumi. Lalu mereka harus mengajarkan ketetapan dan aturan itu kepada anak-anak mereka dari zaman ke zaman. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Apakah kita mau menjadi umat yang mau dengar-dengaran akan pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan bagi kita? Dalam Amsal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, hendaknya kita seperti seorang anak yang mendengarkan pengajaran orang tuanya. Sebab pengajaran itu bila dilakukan akan membawa kebahagiaan. Kemudian kita harus mengajarkan semua ketetapan ataupun aturan yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Tapi dengan catatan kita harus terlebih dahulu mengerti tentang hal itu dan melakukannya seperti Musa. Tujuannya tidak lain, yakni memberikan bimbingan agar kehidupan kekristenan dibangun di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Karena itu, tugas panggilan itu sangat penting. Karena kitalah sumber pengajaran itu. Kita dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika kita duduk di rumah, ketika dalam perjalanan, bahkan ketika mau tidur ataupun bangun tidur. Sebab jika pengajaran yang dilakukan itu akan menambah pengetahuan, pengertian, dan menghasilkan perubahan. Untuk itu, mari saudaraku, terlebih para orang tua, untuk memberi pengajaran bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata ataupun teori semata. Tapi mari kita tunjukkan hidup keteladanan itu dalam perjalanan
hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami mau memberikan telinga kami mendengarkan pengajaran, ketetapan yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui firman-Mu. Supaya melalui itu Tuhan, kami boleh mengajarkannya kepada anak-anak kami. Ketika kami duduk dalam rumah kami, ketika dalam perjalanan, bahkan ketika mau tidur ataupun bangun, kami sebagai orang tua harus mendidik mereka akan firman-Mu. Supaya melalui itu Tuhan, kami semakin mendapatkan kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan mengingatkan kami, supaya kami senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya kami tetap beruntung. Terima kasih Bapa. Sepanjang satu hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin memelihara hidup kami. Bahkan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Karena kami tahu, semua pekerjaan kami itu merupakan jalan Tuhan untuk memberkati hidup kami. Bahkan untuk memenuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mesrakan juga Tuhan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati mereka dalam setiap aktivitasnya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, saudara kami, keluarga kami. Jika saat ini menghadapi sakit penyakit, Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka. Engkau Tuhan turut campur tangan dalam pengobatan mereka, supaya mereka mendapatkan sukacita, yaitu kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup kami, berlangkah Tuhan yang menyertai kami sepanjang satu hari ini. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.